sembakonya kita distribusi door to door. Selain untuk bisa lebih tepat sasaran, masyarakat selalu ngeluh kan nih sembako nggak pernah tepat sasaran nih. Orang kaya dapat, orang miskin enggak gitu kan, selalu protesnya kayak gitu. Jadi kalau door to door ini kita bisa memastikan yang menerima itu memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, akhirnya Jifren. Tadi setelah kita India-Indiaan ya, udah neduh sekarang ya. Lari-larian nih, romantis banget ya. Romantis bawa makanan gitu kan. Kalau di India bawa bunga-bunga, dibawa makanan, minuman. Sate marangia langsung habis sambil nunggu hujan. Itu yang paling penting ya. Ini ngomong-ngomong, kita lanjutin tadi pertanyaan di atas. Kalau misalkan dari versi Teteh nih, lebih berat ngurusin dapur warga sebanyak itu atau dapur rumah sendiri? Atau keluarga sendiri? Gak ada yang bisa dibilang lebih berat lah ya, semuanya sama-sama berat gitu. Kalau dapur sendiri ya kita harus memastikan tanggung jawab kita gitu, anak itu bisa kita besarkan dengan baik, tumbuh kembangnya masih bisa terjaga gitu, walaupun kitanya berkarir. Terus kalau masyarakat ya yang tadi aku bilang, amanahnya mereka disampaikan dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu sebaik-baiknya. Makanya kalau aku sekarang karena udah punya anak dan masih eksklusif sampai sekarang alhamdulillah, jadi kita meminta pengertian dari seantero mitra kerja kita kalau kita misalnya harus memompa ASI setiap 4 jam sekali. Kalau lagi acara-acara kayak gini nih, ada waktunya nanti aku harus mompa ASI. Itu udah dinamikanya banyak lah gitu. Kita mompa di toilet di mana tuh udah pernah lah gitu. Pokoknya karena tidak ada tempat yang kondusif misalnya, tapi ya yang penting tetap kita jalanin gitu. Terus misalnya ada kalanya anak aku sakit dan memang memerlukan perhatian kita kan. Jadi misalnya ada pertemuan yang harus aku cancel, itu ya hal-hal yang harus kita hadapin lah gitu. Ya, jadi tanggung jawab kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu juga terjaga, tapi amanah dari masyarakat juga tetap kita jalankan. Jadi sebuah keputusan yang semuanya sama-sama penting buat Teh Putri sendiri ya. 50-50 lah. Semuanya sangat penting tentunya. Nah, itu sering banget lihat aktivitas dari Teteh nih. Kayaknya masih hobi buat olahraga nih ya. Dengan kesibukannya ini, masih aman nggak sih waktunya untuk bisa ngebagi semuanya Teh? Kalau aku pada prinsipnya ketika emang ada alokasi waktu yang kosong, itu aku selalu habiskan untuk olahraga. Kenapa? Karena kesehatan rohani itu selain dengan beribadah juga diciptakannya dengan rajin olahraga. Biar jadi stress relief lah. Jadi mekanisme untuk kita menyalurkan semua amarah dan keputusasaan yang tidak bisa tersalurkan misalnya. Jadi makanya olahraga aku tuh yang keras-keras. Muay Thai, boxing. Jadi kenapa? Biar nggak jadi jerawat. Ini kita jadi jerawatan nggak pernah olahraga ya? Iya, kalau stres jerawat. Jerawatan. Nah, jadi biar jerawatnya nggak banyak-banyak lagi harus kita salurkan lah itu. Hormon berlebihnya. Hormon berlebihnya disalurkan ke olahraga semuanya. Nah, ini denger-denger ayah lagi sakit ya. Gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah udah stabil. Jadi kan waktu stroke di tahun 2018 itu memang sudah stroke keempat dan memang yang paling parah. Jadi waktu itu sempat ada beberapa media nasional yang memberitakan kalau ayahku tuh jatuh di kamar mandi. Jadi ini sekaligus mau klarifikasi. Nah bisa langsung diklarifikasi ya. Setelah 4 tahun berjalan nih penyakitnya beliau, kalau misalnya beliau itu tidak pernah jatuh. Jadi pada saat itu beliau memang kondisinya terkena serangan stroke di kamar mandi, tapi beliau duduk. Jadi langsung duduk gitu posisinya dan ditemukan dalam keadaan duduk di kamar mandi, tidak pernah jatuh. Jadi ketika pendarahan pun pendarahannya terjadi on the way ke rumah sakit. Jadi waktu beliau mau udah dilarikan ke rumah sakit tuh mau dioperasi, itu pecahnya pembuluh darahnya di rumah sakit, makanya beliau langsung pingsan di situ. Jadi dibawa ke rumah sakit masih dalam keadaan sadar. Jadi waktu itu langsung ditindak, alhamdulillah berhasil operasinya dan sudah 4 tahun berjalan. Waktu kemarin aku nikah, beliau masih bisa jadi wali nikah, masih bisa melafalkan ijab kabul. Jadi ya kita bersyukur menjalani proses penyakit inilah. Karena stroke ini kan memang kalau kita berbagi sama teman-teman yang sama-sama orang tuanya penderita stroke, itu memang menyerangnya satu keluarga. Dibutuhkan kesabaran yang sangat lebih, karena orang stroke itu menyerang emosi juga kan. Dan mereka yang ayahku yang selama ini mengabdikan dirinya kepada masyarakat, dia di politik tuh dari kuliah sampai kemarin sakit, itu berarti udah 30 tahun lebih lah dia mengabdikan dirinya di politik dan tiba-tiba jadi orang yang harus beristirahat di rumah. Tentu perubahan aktivitas yang sangat signifikan gitu, jadinya ya emosinya juga pasti terguncang lah. Jadi kita membantu menyemangati dan alhamdulillah kehadiran cucunya ini sangat membantu lah proses pemulihan beliau. Jadi ya mohon doanya aja dari Mas Yanes dan teman-teman. Jadi buat Jifren yang di rumah,
juga wajib mendoakan dari Bapak ya. Jadi biar bisa pulih kembali tentunya Bapak Ade Komarudin tentunya ya. Gitu. Oh ya, Teh buat program-program Teteh ini apa aja sih Teh biar teman-teman atau Jifren yang ada di rumah itu juga bisa tahu nih program-program dari Teh Putri sendiri ini apa aja dan seperti apa aja. Silakan Teh. Ya. Jadi kalau misalnya program kita yang langsung ke masyarakat itu kita salurkan dalam bentuk distribusi bantuan. Jadi ada bantuan sembako misalnya dan kita kan anggota DPR Covid ya. Jadi begitu dilantik 2019, 2020 Covid gitu. Jadi kegiatan tatap muka dibatasi dan kita harus pintar-pintar memilih metode untuk menyalurkan bantuannya. Jadi kita akhirnya metode distribusinya door to door. Sembakonya kita distribusi door to door. Selain untuk bisa lebih tepat sasaran, masyarakat selalu ngeluh kan nih sembako nggak pernah tepat sasaran nih. Orang kaya dapat, orang miskin enggak gitu kan selalu protesnya kayak gitu. Jadi kalau door to door ini kita bisa memastikan yang menerima itu memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan di situ kita selingi juga dengan edukasi dari mitra kita gitu. Misalnya edukasi terkait dengan pinjaman online ilegal dari Otoritas Jasa Keuangan atau edukasi tentang program restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan gitu. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai mitranya OJK juga di Komisi 11 gitu. Terus kita juga ada program bantuan sosial bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi itu program bantuannya bisa untuk institusi pendidikan dalam bentuk infrastruktur penunjang. Misalnya kita memperbaiki, merenovasi bangunan yang sudah tidak layak, ruang kelas tidak layak. Terus kita kasih komputer atau laptop untuk sekolah-sekolah yang tidak punya anggaran untuk membeli laptop dan komputer. Karena kemarin kita baru menyadari setelah harus belajar secara daring kan di sekolah-sekolah, ternyata memang infrastruktur seperti itu di Purwakarta dan Karawang Kabupaten Bekasi itu masih sangat terbatas. Jadi kita harus membantulah sebagai wakil rakyat di ranah itu. Terus kita juga ada bantuan untuk lembaga atau tempat ibadah gitu. Jadi kalau misalnya masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya membutuhkan bantuan untuk direnovasi supaya itu tetap menjadi tempat masyarakat berkumpul dan menjalani agamanya masing-masing, itu bisa kita dukung juga gitu dengan program bantuan ini. Jadi selain kita melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan undang-undang di DPR RI, di ruang sidang, kita juga memberikan program-program yang nyata langsung menyentuh masyarakat. Jadi langsung bisa tersampaikan, itu salurkan ke masyarakat ya. Teh, ini ngobrol-ngobrol terus, minum dulu ya. Haus ya? Iya. Aduh. Ya ampun. Nah, ini nih ciri khas asik dari hutan jati sendiri ya. Di Garut ada yang kayak gini? Ada tapi pakai teko. Enggak ya? Enggak. Ini enak banget loh. Oh, kalau buat Jifren dan Yana sendiri boleh nggak sih Teh diajakin ke sekolah, salah satu sekolah yang menerima bantuan itu sendiri programnya Teh? Boleh dong, deket sini. Serius? Ada satu yang aku mau samperin. Wah Jifren, ini kesempatan banget nih kita bisa ikut Teteh buat ke lokasi itu ya? Ya, yuk. Beneran? Yuk, kita berangkat. Let's go! Tapi kan anggota DPR itu tidak hanya dari daerah pemilihan sini, jadi untuk teman-teman yang mungkin lokasinya berada di wilayah luar daerah pemilihan ini, bisa langsung cari siapa wakil rakyatnya, diinget lagi siapa yang waktu itu dia pilih, terus ditanya, kan waktu itu kita pilih gitu, mana bentuk pertanggungjawabannya.